Lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkatul Mukarramah. Kisahnya panjang. Kalau saya cerita semua ini sampai subuh dah habis-habis. Disingkat-singkat saja. Bahwa ketika Rasulullah, bahwa ibu beliau waktu dikandung ini Rasulullah selama 9 bulan, setiap bulan para nabi dan rasul datang berkunjung. Bulan pertama Nabiullah Adam alaihi salam datang. Assalamu alayka ya Aminah. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Nabi Adam datang dalam tidurnya, wajahnya sangat bersinar dan bercahaya. Aminah ibunda Rasulullah bertanya, siapa engkau ya fulan? Jawab orang ini, sayalah Nabi Adam alaihi salam, dan saya datang mengucapkan selamat atasmu karena mengandung Sayyidil Bashar, penghulu dari seluruh manusia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai apa? Sayyidul Bashar. Inilah kemudian menjadi hujjah, salah satu hujjah para ulama, sehingga ketika bersalawat kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam sebuah hikayat Rasulullah pernah mengatakan, ana sayyidukum, ana sayyidul bashar, sayalah penghulu dari semua manusia. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, sampai bulan kedua, bulan ketiga ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, sampai Nabi Isa alaihissalam datang. Di setiap bulan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah datang memberi salam. Ini sebuah pertanda yang besar bahwa akan lahir baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Maka kaitan dengan maulid, saya ingin kasih kisah. Iblis laknatullah alaih dalam sejarah kehidupannya sejak diciptakan sampai kiamat nanti hanya 4 kali marah. Ya, iblis laknatullah 4 kali marah sejak dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia marah ketika Allah melaknat iblis. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam." Ingatlah ketika Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, seluruh malaikat sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, illal iblis, kecuali iblis. Nah, maka ketika dia tidak sujud, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, Allah melaknatnya. Di situ dia marah. Wah, tahu, saya dilaknat Allah. Jengkel dia. Kalau bahasa Jawanya memo hidup setan. Bahasa Jawa ini. Apa bahasa Jawanya? Marah. Orang ngerti bahasa Jawa. Saya tidak tahu bahasa Jawa ini. Saya mau bahasa Jawa tidak bisa. Marah tadi itu setan. Marah yang kedua setan setelah diciptakan setan. Marah keduanya setan ketika diusir dari surga turun ke bumi. Marah lagi dia. Setan, saya diusir dari surga. Marah yang ketiga iblis sejak diciptakannya ketika surah Al-Fatihah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dan marahnya setan yang keempat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi. Nah, ini pelajaran. Kalau ada orang yang marah kalau kita maulid, temannya setan itu. Ada yang marah ya nggak orang Panambak kalau lahir Rasulullah? Ada? Berarti bukan temannya setan. Kalau ada orang bermaulid, ada orang yang bergembira dengan datangnya Rasulullah, ada yang marah-marah, lapor sama Pak Dusun. Oh, itu jangan dikasih bantuan dompeng itu. Ketawa Pak Dusun. Inilah bukti kemuliaan umat Rasulullah. Salah satu esensi dari maulid adalah falyafrahu. Allah dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul bifadlin wa birahmatin minallah
falyafrahu. Katakanlah, karena dengan kemuliaan dan rahmat Allah falyafrahu, maka bergembira. Ulama besar Al-Mufassirin Asy-Syaikh As-Suyuti, penulis kitab tafsir Jalalain, mengatakan tafsir ayat ini sesungguhnya bermakna, katakanlah karena dengan ilmu Allah dan kelahiran Rasulullah maka bergembiralah. Hadirlah ulama berijtihad memperingati Maulid Nabi SAW, kita bergembira karena lahirnya sang tokoh, sang Nabi, sang penutup Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masyarakat Indonesia khususnya, apalagi di Mamuju ini, sudah menjadi tradisi setiap tahun kita Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah meriahnya Maulid dengan banyaknya telur-telur yang dihiasi ini. Dari tadi saya lihat benderanya tidak ada lembaran-lembaran yang warna merah. Cerdas ini ketua panitianya. Kenapa? Kalau ada lembaran warna merah, bukan cuma anak-anak yang rampas, Pak Ustaz juga. Tapi saya juga cerdas. Paling saya kasih tahu, yang bendera merah itu bagiannya penceramah. Untung tidak ada ya panitia ya? Tidak ada, alhamdulillah. Kenapa ada telur seperti ini? Tahun-tahun sebelumnya saya ingat, waktu saya kecil di Lapeo sana, dulu itu kita kalau Maulid masih kecil, bendera tidak ada benderanya. Cuma apa? Sendal jepit dipotong, dipakai penyangga itu telur. Hari ini sudah cantik dan canggih, benderanya cantik-cantik ini. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun yang akan datang benderanya HP Android. Ini kalau sudah HP Android, bukan nih bapak-bapak yang merampas ini, Pak Wakil juga merampas mungkin. Iya. Kenapa? Salah satu alasan kita adalah menghiasi telur ini bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlukah cinta kepada Rasul? Sangat perlu, di atas segalanya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man ahabbani kana ma'iyan fil jannah." Siapa yang cinta kepada aku, kata Rasul, kana ma'iyan fil jannah, saya akan bersamanya dalam surga nanti. Amin Allahumma. Mau enggak hidup bersama Rasul? Mau enggak bersama surga dalam Rasul? Alhamdulillah. Maka Maulid ini Masya Allah, untung ini para ulama berijtihad namakan Maulid. Ada yang bilang, Ustaz tidak usah bermaulid, Rasulullah tidak bermaulid. Masa mau Nabi Rasulullah bermaulid untuk dirinya sendiri? Kan tidak lucu kan? Allah lain mengatakan tidak usah bermaulid karena sahabat tidak bermaulid. Tidak mungkin sahabat bermaulid karena dia melihat langsung Rasulullah SAW. Ijtihad para ulama, tujuannya bermaulid mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Kita berusaha beriadah, berijtihad, berusaha semaksimal mungkin agar supaya ruh dan batinnya kita nyambung kepada Rasulullah SAW. Itulah makna sesungguhnya ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang, bagaimana salawatnya Allah? Jangan bayangkan Allah dan malaikatnya juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para mufassirin, para ulama menjelaskan, salawatnya Allah kepada Rasulullah menurunkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salawat malaikat kepada Rasulullah? Para malaikat, ribuan bahkan jutaan malaikat bersalawat kepada Rasul. Caranya apa? Memohon ampunkan kepada Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat mulia. Bahkan umat Rasulullah pernah terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa salah satu mukjizatnya adalah dia mampu berbicara langsung dengan Allah. Apa kata Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, seandainya aku diberikan pilihan
menjadi nabi atau rasul daripada menjadi umat Rasulullah, saya lebih memilih menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada banyak kemuliaan yang dimiliki umat Rasulullah yang Allah berikan, tidak diberikan umat yang lain. Bayangkan, apa kemuliaan-kemuliaan itu? Rasulullah, salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga menjadi garansi keselamatan kita. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasul, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Seluruh orang-orang penambah akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Mau enggak masuk surga? Mau enggak? Ya mati dulu. Kan tidak mungkin masuk surga masih hidup. Mau mati? Nih, tidak mau. Tadi katanya mau masuk surga. Apa kata Rasul? Seluruh umatku akan masuk surga. Tapi Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Oh, tadi ada yang tidak mau itu. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu bodoh sekali tidak mau surga ya Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat dan turut kepada ajaranku masuk ke dalam surga, wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar terhadap sunnahku, itulah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Izin ya, minum dulu ya. Lanjut. Iya, enak bilang di situ lanjut. Saya setengah mati di sini. Ceramah saya malam hari ini sejalan dengan air aqua. Kalau habis aqua, habis juga ceramah. Kalau habis nih, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo kasih cepat-cepat saja minum. Wah, cerdas panitia, tambah 2 botol katanya. Kalian puas dengar ceramah saya tepar di sini. Lanjut. Hikmah yang ketiga. Bagaimana rasa? Bagaimana cara muncul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara salah satu munculkan cinta kepada Rasul, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya baik secara amaliyah, baik secara zahiriyah. Ingat, seorang ulama pernah berkata, orang yang mau dekat kepada Rasulullah jangan ikut fisiknya saja. Kalau ada orang yang mau dekat kepada Rasulullah mengikuti secara fisik saja, kata para ulama, bukan semakin dekat kepada Rasul, tapi dia semakin jauh. Caranya mendekati Rasul, ikuti secara zahir dan fisik, tapi ikuti juga ajaran-ajaran yang sifatnya substansial. Bayangkan, rumah Rasulullah hanya 4 kali 5 meter. Lebarnya 4 meter, panjang ke belakang 5 meter. Saya tanya orang Panambak, ada ndak hari ini yang rumahnya 4 kali 5? Ada? Berarti tidak ikut Rasul? Tidak begitu. Hari ini apalagi Panambak, jangankan 4 meter, kalau bisa 40 meter. Tingkat 3 ada lagi seorang burung walet di atas. Tapi Rasulullah dengan rumah yang sangat sederhana, jangankan spring bed beralaskan daun pelepah kurma, tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah bersama para istrinya, baiti jannati, rumah laksana surga bagiku. Coba bayangkan, kita di rumah sudah spring bed, full AC lagi, wallpaper lengkap, tiap hari bertengkar, tiap hari cekcok. Kenapa? Tidak mencontohi cara berumah tangga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya berumah tangga oleh Rasulullah singkat dan jelas. Dia menikahi istrinya, menyenangi dan mencintai istrinya, fisik dan batinnya. Karena kalau hanya fisik saja, 5 tahun masih cantik, 10 tahun masih cantik, tapi kalau sudah 20 tahun sudah mulai pakai gigi palsu. Tapi kalau kita tidak fisik saja, mencintai secara utuh istri kita, insya Allah meskipun gigi palsu, engkaulah istri saya yang paling cantik, wahai istriku. Begitu ya. Pak Dusun, bagaimana Pak Dusun? Mantap Pak Dusun, asal jangan begini Pak Dusun ya. Inilah teladan Rasul, dan maulid ini
momen kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sifat-sifatnya, ikuti akhlak-akhlaknya yang mulia. Insya Allah kita juga akan dikenali di akhirat nanti. Ingat, di padang mahsyar nanti gambarannya adalah ketika Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti dikumpulkan di padang mahsyar, seperti kita berbaris. Nabi Adam berdiri di depan, umatnya berbaris ke belakang. Nabi Musa berdiri di depan, seluruh juga umat Nabi Musa ke belakang, sampai Nabi yang terakhir Rasulullah berdiri di depan, umat Rasulullah juga berbaris ke belakang. Tapi celaka dan paling celaka adalah ada umat Rasulullah yang mau masuk dalam baris Rasulullah, dikeluarkan dari barisan. Dia hanya mengaku umat Rasul, Rasulullah tidak mengakui bahwa ini adalah umatku. Salah satu riwayat dijelaskan, para ulama menjelaskan kenapa dia enggan dan malas untuk berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat, karena salawat itulah yang akan membuat wajah kita bercahaya di akhirat nanti, dan tidak perlu memperkenalkan diri kepada Rasul, karena Rasul langsung mengatakan, masuk ke dalam barisan saya, ini adalah umatku. Mau tak bersalawat, Bu? Mau, Bu? Berapa kali salawatnya per hari, Bu? Insya Allah, Pak Ustaz. Insya Allah. Kalau nonton Liga Dangdut 3 jam tidak terasa, Bu, ya? Apalagi di bapak-bapak, 3 gelas habis. Tapi salawatnya tidak pernah. Perbanyak salawat sambil nonton, ya baca saja salawat, baca saja salawat. Ada amalan yang saya ingin berikan untuk orang Panamba ini ijazah dari saya dan diamalkan. Dalam kitab Fadailus Shalawat dikatakan salawat Jibriliyah. Apa dikatakan dalam kitab Fadailus Shalawat? Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan salawat ini 100 kali dalam satu hari, Rasulullah akan hadir ketika kita sakratul maut. Mau enggak, Bu? Bu, mau enggak terima salawatnya, Bu? Ke rumah ki bawa songkol. Ikuti ya. Saya kasih hadiah malam ini. Ikuti bacaan Pak Ustaz. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali. Rasulullah mengatakan, saya akan hadir di sisinya sebelum ruhnya dicabut dari jasadnya. Insya Allah kita amalkan ini. Insya Allah kita dapat keberkahan pada saat sakaratul maut, kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Bagaimana ciri fisik Rasulullah? Bagaimana mengenali ciri-ciri fisik Rasulullah? Yang ini menjadi tanda bagi bahwa betul-betul manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ya. Rasulullah katanya rambutnya itu ikal. Seperti rambutnya Pak Wakil. Begitulah kira-kira. Apa kelebihan rambut Rasul? Itu rambut Rasulullah kalau ditarik berapa meter pun kamu tarik, tetap dia panjang. Ada enggak orang Panamba seperti ini? Tidak ada. Rasulullah itu begitu kemuliaannya, panjang rambutnya tidak terukur. Yang kedua, ciri fisik Rasulullah SAW, tinggi badannya. Tidak ada riwayat yang menjelaskan sekian senti. Kenapa? Karena tinggi badan Rasulullah itu elastis. Kalau dia berdiri bersama Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas menemani Rasulullah selama 10 tahun. Ibnu Abbas itu pendek dan hitam. Kalau berjalan dengan Rasulullah, dia ya ikut pendek-pendek juga, tapi Rasulullah tetap tinggi sedikit. Tapi kalau Rasulullah berjalan dengan sahabat, bagaimanapun tingginya itu sahabat, mesti Rasulullah lebih tinggi daripada orang. Masya Allah, tidak ada satu orang pun seperti ini yang memiliki postur tubuh seperti ini. Yang ketiga, apa lagi ciri Rasulullah? Keringatnya itu harum, lebih harum dari parfum kasturi. Itu parfum kasturi berapa cc saja, 2 juta. Lebih harum. Ummu Salamah dalam sebuah riwayat pernah Rasulullah tidur berkeringat. Ummu Salamah ambil botol kecil, dikumpul itu keringatnya Rasulullah dijadikan parfum
karena harum luar biasa. Orang Panamba bagaimana keringatnya? Sudah pakai Rexona setengah mati, batu putih masih bau ya. Rasulullah tidak begitu. Apalagi ciri-ciri Rasulullah SAW, kencingnya Rasulullah lebih jernih daripada air Zam-Zam. Masya Allah. Pernah tengah malam Rasulullah bangun tengah malam kencing, tidak sengaja air kencingnya itu tertanggung dalam guci. Nah, dalam riwayat dijelaskan suatu malam itu Ummu Salamah yang menemani beliau setelah salat malam bangun cari air minum, tidak ada lampu pilih, belum ada. Cari-cari air minum, dapat guci, dia minum. Apa kata Ummu Salamah? Belum pernah saya minum air sejernih ini. Nah, kencingnya orang Panamba bagaimana? Tadi saya masuk kencing, Masya Allah, setengah mati Ustaz Salim Mutakhir itu menggosok setiap hari masih bau. Rasulullah kencingnya itu lebih jernih daripada air Zam-Zam. Apalagi ciri-ciri Rasulullah, wajah Rasulullah bercahaya. Dibuktikan suatu malam Aisyah radhiyallahu anha sementara menjahit pakaian Rasulullah, tiba-tiba jarumnya jatuh di lantai, tidak kelihatan, gelap. Rasulullah kebetulan masuk dalam kamar, karena cahaya wajahnya Aisyah melihat jarum yang jatuh di lantai. Alhamdulillah malam ini saya lihat orang-orang Panamba bercahaya semua wajahnya. Iya, tapi kalau mati lampu gelap juga. Rasulullah, makanya dalam qasidah Burda dikatakan anta kal badri ya Rasulullah, wajahmu bagaikan bulan purnama. Apalagi yang terakhir, ciri-ciri Rasulullah SAW gagah dan sangat berwibawa. Bagaimana ketampanan Nabi Yusuf? Jauh lebih tampan Rasulullah. Kenapa? Kalau ada orang duduk di samping Nabi Yusuf, kentara. Kalau di sampingnya orang Panamba. Kalau kita duduk di samping Rasulullah, ketampanan Rasulullah juga kita dipengaruhi, kita bertambah gagah. Cari bikin artis, ibu-ibu, artis yang paling gagah sekarang di Indonesia siapa, Bu? Siapa, Bu? Kalau artis hafal semua itu. Raffi Ahmad. Coba-coba kalau datang Raffi Ahmad di Mamuju, duduk di sampingnya. Kentara kalau orang Panamba. Karena kenapa? Hanya Rasulullah rahmatan lil alamin. Dia akan memberikan rahmat sekitarnya. Bahkan kegagahan beliau juga akan menyebar kepada orang-orang yang duduk di sekitar beliau. Inilah bukti betul-betul Rasulullah mengatakan, karena dasar ketawaduan Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, ana basyarun mislukum yuha ilayya. Rasulullah mengatakan sama, saya ini sama seperti kalian, bedanya yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana sifat Rasulullah? Beliau sangat menghargai, beliau sangat toleran terhadap siapapun. Dalam riwayat dari berbagai hadis-hadis yang ada, tidak pernah ada riwayat Rasulullah mengkafir-kafirkan sahabat. Tidak pernah ada riwayat membid'ahkan amaliyah para sahabat. Begitu toleran. Ingat sejarah ketika Bilal dimimpikan oleh Rasulullah. Rasulullah tiba-tiba memanggil Bilal. Bilal, sini dulu Bilal. Tadi malam waktu saya tidur, saya dengar bunyi terompahmu, bunyi telapak kakimu dalam surga. Apa amaliyah yang istimewa ya Bilal? Bilal mengatakan, saya tidak punya amalan apa-apa. Mesti ada amalanmu yang istimewa. Akhirnya Bilal mengatakan, ya Rasul, mohon maaf, meskipun engkau belum lakukan, tidak pernah perintahkan kepada kami, saya setiap selesai wudhu, saya salat sunat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Sadaqta, bagus ya Rasul. Coba tidak lantas Rasul mengatakan dari bid'ah, saya tidak pernah perintah, saya tidak pernah lakukan. Apa kata Rasul? Bagus sekali, engkau melaksanakan salat sunat setiap selesai wudhu, dan itulah menjadi asbab engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa Rasulullah sangat toleran, menghargai pendapat
para sahabat-sahabatnya. Dan ini juga saya sampaikan masyarakat yang ada di Panamba, jangan ikut orang-orang yang di sebelah yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit membid'ahkan amaliyah, sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit memasukkan orang ke dalam neraka. Memang panitia neraka apa? Neraka atau surga hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memasukkan surga Allah, yang berhak memasukkan neraka hanya Allah, bukan urusan kita. Ini dibuktikan suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, tiba-tiba dalam sebuah majelis ini ada orang yang baru taubat, seorang preman kayak bahasa sekarang, masuk dalam majelis, ditahan di pintu para sahabat. Wahai fulan, Anda dilarang masuk dalam majelis mulia Rasulullah karena Anda adalah pembuat maksiat, Anda orang hina, keluar. Kedengaran kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Hei sahabat, biarkan orang itu masuk dalam majelis kita, dia penghuni surga." Sahabat yang melarang tadi adalah penghuni neraka. Sahabat bertanya, "Kenapa bisa ya Rasul? Dia adalah pembuat maksiat." Kata Rasul, "Dia itu taubat, sekarang masuk dapat hidayah, ingin menjalani kehidupan yang saya contohkan. Tapi satu sahabat tadi yang melarang, dia merasa lebih baik daripada orang, dia adalah penghuni neraka." Ini yang muncul hari ini. Banyak orang merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa hanya dia yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Apa tidak takut sendiri masuk dalam surga? Ulama besar Profesor Dr. Abdurrahim Arsyad mengatakan, manusia yang paling miskin di akhirat nanti, surganya hanya seluas langit dan bumi. Diketahui kita, oh kasihan itu orang Panamba, surganya cuma seluas langit dan bumi. Makanya rahasia Allah ketika kita masuk ke dalam surga ditemani ribuan bidadari. Kenapa? Supaya tidak sepi. Coba bayangkan sendiri-sendiri dalam surga seluas langit dan bumi, sendiri lagi di Panamba. Bagaimana rasanya Pak Dusun? Mau tidak sendiri di Panamba? Tak mau Pak Dusun. Apalagi di surga nanti seluas langit dan bumi, mesti kita akan ditemani ratusan bahkan ribuan bidadari. Nah jamaah maulid rahimakumullah, oleh karena itu mari kita teladani Rasulullah. Esensi maulid sesungguhnya adalah bagaimana menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Maulid ini dengan adanya telur yang dihiasi, ada banyak makanan yang kita persembahkan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Para ulama-ulama dahulu ketika bermaulid seperti ini mengiktikadkan dalam hati. Ini perlu difahami masyarakat Panamba, kalau bawa telur seperti ini ya berdoa dalam hati, wahai telur, saksikan juga saya di akhirat nanti bahwa saya juga adalah umat yang mencintai Rasulullah SAW. Maka insya Allah telur atau makanan yang kita persembahkan malam ini menjadi saksi di akhirat nanti, dan bisa saja itu menjadi asbab kita diberikan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Terakhir, sebagai penutup daripada kajian, tausiah saya pada maulid malam hari ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Ikutan yang baik, ikutan yang sempurna. Bahwa Rasulullah adalah sebagai sosok pemimpin. Kalau ada orang pemimpin, ikuti pemimpin. Bahwa Rasulullah adalah sosok pedagang, ikuti cara berdagang Rasulullah. Apapun kita, mesti ada sosok baginda Rasulullah SAW. Dan yang paling substansi adalah sesungguhnya bagaimana kita memuhammadkan diri kita di setiap saat. Mau tidur, muhammadkan diri Anda. Apalagi kita menghadap kepada Allah, beribadah, mendirikan salat, jangan buang takbiratul ihram sebelum Anda memuhammadkan diri Anda sebagai jalur satu-satunya wujud Anda masuk dan diterima baik salat dan zikir Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya yang secara rinci, insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas secara detail bagaimana konsep ibadah Rasulullah. Tentu kita kaji dari zahirnya, tapi yang paling penting kemudian adalah
kita kaji bagaimana zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita salat kita selama hidup kita ini kita juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga benar kata para ulama sufi termasuk Syekh Al-Jili mengatakan al-insan fi awali wal awakhir, kita mesti menjadi manusia yang utuh sejak lahir sampai kita masuk bilian lahad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah mungkin maulid, hikmah maulid yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Meski singkat adanya, saya sesungguhnya masih mau lanjut, tapi rasanya juga tidak sanggup lagi. Setiap hari 3-4 maulid yang saya hadiri, ya ini juga membuat energi kita terkuras. Tapi demi memenuhi undangan umat, masyarakat Mamuju dan sekitarnya, kami merasa ikut menyampaikan, ikut bertanggung jawab menyampaikan risalah ajaran Rasulullah SAW, dan semoga dengan maulid tahun ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Adil Tohar sudah mengundang kami, Pak Dusun, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Panamba. Perkuat jalin silaturahmi di antara kita, dan insya Allah Islam khususnya di Kaluku ini bisa kuat dan kokoh di bawah naungan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita tetap di bawah naungan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu amalin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa natawassalu bihaqqi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya Rabb, kami berkumpul bersama-sama pada malam hari ini ya Allah untuk melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami umat Rasul-Mu yang mendapatkan syafaat di mana tidak ada lagi syafaat selain daripada syafaat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami keimanan dan ketakwaan yang istiqamah agar tetap berada di jalur yang sudah diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang melimpah untuk kami gunakan berbakti dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Berikan petunjuk kepada mereka agar supaya senantiasa istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi